Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Berarti dalam pemberian hukuman tidak selalu bisa mendisiplinkan anak. Melihat hukuman yang diberikan terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita pertama akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ibu-ibu semua coba berpasangan berdua melakukan cobalah buka. Remas kertas ya. Silakan diremas kertasnya di dalam buku latangan. Kemudian berpasangan. Ya, berpasangan. Ya. Kemudian simpan kepala tangan di dada sebaik-baiknya. Ya, satu saja Bu. Salah satu saja. Satu orang menjaga kertas tersebut supaya tidak dibuka oleh temannya. Satu temannya berusaha untuk bagaimana teman yang lain bisa membuka. Atau membujuk teman lainnya untuk membuka.
kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, selanjutnya, apakah makna disiplin? Tadi kita sudah belajar apakah menghukum mendisiplinkan anak. Disiplin bisa artikan dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal ini dari murid-murid Sokrates dan Plato, membuat orang menggali potensinya untuk menunjukkan sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk meningkatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuannya, disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai. Bermakna serta disiplin merupakan bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri dan memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini adalah disiplin positif yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya. Itu adalah disiplin yang ada pada diri kita. Semua perilaku yang kita miliki itu memiliki tujuan, yaitu kita punya motivasi terhadap perilaku yang kita lakukan. Selanjutnya, ada model berpikir, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian ada segitiga restitusi, dan terakhir kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misalnya, nilai kebajikan yang dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, coba perhatikan pertanyaan yang di depan. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Nah, ibu-ibu disuruh hadir ke pelatihan, apa motivasinya? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau kelas Anda dan mendapat surat teguran? Yang kedua, Anda ingin dilihat atau dipuji di lingkungan Anda dan mendapat penghargaan. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kira-kira mana motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan ibu-ibu semua untuk mengikuti pelatihan ini? Yang mana? Motivasi yang pertama karena ingin ditegur. Tiga. Nah, nomor 3 karena sebagai pendidik kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lanjut, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid? Kalau murid-murid di sekolah kita, perilaku mana motivasinya anak-anak itu mau mengikuti peraturan yang ada di sekolah kita? Motivasi yang mana? Karena ingin ditegur, ingin dapat pujian, atau karena dia memang menjadi pembelajar sepanjang hayat? Nomor 1, karena dia tidak ingin ditegur atau mendapat hukuman. Nilai kebajikan apa yang Anda rasa penting untuk ditanamkan pada murid? Yang mana yang perlu kita tanamkan pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi? Apa yang perlu sekali kita tanamkan di sekolah kita? Nilai yang mana? Nilai pembelajar sepanjang hayat. Jadi, anak itu berusaha untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Selanjutnya, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang motivasi itu yang 3 tadi ya. Ada karena takut ditegur, ingin dapat pujian dan karena pembelajar sepanjang hayat.
menggantikan tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seadanya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Dia berlari mendengar membasket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Hukuman. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang hukuman itu membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Misalnya membuat anak sakit dalam hati dalam waktu yang lama ketika kita hukum. Kalau dia cuma sebentar berarti itu termasuk konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan kalau di hukuman, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman terpaksa, sedangkan konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Dia merasa ada rangsangan dan ditanggapi. Kemudian hukuman bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia tidak terima dihukum, jadi dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini anak bisa berbohong kepada kita. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu ada marah, bersalah, dipermalukan dan tak dihargai. Sedangkan konsekuensi dia yang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini adalah hukuman itu adalah identitas gagal, sedangkan identitas sukses itu dimulai dari disiplin, bisa dengan konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan restitusi itu pilihan. Di sini guru memberikan pilihan. Kemudian menguatkan murid dalam jangka panjang. Korban mendapat ganti. Kemudian murid akan mendapat penguatan, masalahnya juga terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab dan fokus pada pemecahan masalah. Kemudian murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini apakah itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka
Kita simpan jawabannya, perhatian. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti harus disiplin. Kita tampung jawabannya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas kita buat dengan kata-kata positif, tanpa kata tidak, tanpa kata jangan, tanpa kata dilarang. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah mengapa? Saling menghargai.
Betul tahu yang begitu mah. Nah, Ibu cukup. buat orang sekolah, atau manajer, kalau manajer itu dia bertanya saja kepada murid. Ya, menyakiti kan melalui menyakiti bukan hanya melalui fisik, tapi juga melalui kata-kata. Apapun yang kita lakukan termasuk bullying. Meninggalkan anak yang kurang bisa membaca di pulang sekolah itu juga termasuk bullying. Mendahulukan anak yang siapa yang bisa bacanya dulu boleh pulang, yang terakhir juga termasuk bullying. Itu yang menyebabkan jadi bullying. Jadi kita sebagai guru ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi mungkin baru ibu dengar. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah melakukan selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita tadi memecahkan permasalahan anak atau mencari solusinya. Jadi yang pertama dalam segitiga restitusi itu adalah membuat anak merasa gagal karena berbuat salah. Kita stabilkan identitas anak dulu. Misalkan anak kita panggil ke kantor yang ada masalah, kita stabilkan identitasnya dulu, jangan langsung kita masuk dulu dalam dunia mereka. Berbuat salah misalnya, bisa guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Maka ibu juga pernah buat salah. Kita stabilkan dulu identitasnya supaya mereka bisa menceritakan apa yang terjadi. Selanjutnya kita membantu murid memvalidasi kebutuhannya. Apa kebutuhan dasar yang dimiliki ketika melakukan tindakan tersebut? Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi power kebebasan, kasih sayang, kebebasan dan bertahan hidup. Lanjut, bisa guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu kita validasi apa kebutuhan mereka. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah, itu kita validasi kebutuhannya. Apa yang perlu dipenuhi? Karena anak itu kan bermasalah karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalnya, kurang kasih sayang atau kurang perhatian di sekolah, atau kebanyakan anak murid kita seperti itu. Kurang perhatian, dia cari-cari perhatian sehingga mengganggu teman-temannya yang lain. Sehingga kita menganggap mereka itu pembuat masalah. Dia udah jual ya.
kalimat. Buat kalimatmu. Jika dan maka. Sudah, Ibu?
Berarti tidak diupload dia sama beda. Solusinya yang dicatatkan kan ada tulisan yang pertama tulis saja kalau di buku kita tulis saja reginya regi 1 semuanya. Jadi kalau ada anggarannya regi 1. Jadi kalau tidak kalau mau buatkan ranking juga buatkan semua rankingnya, ranking anak yang paling disiplin, anak yang paling Yang rajin. Pokoknya dia satunya tapi disiplinnya nomor itu itu yang Kamu di bidang itu dia olahraga dong, juara 1 dia olahraga. Juara 1 sih keadilan, juara 1 oh dia apa beda itu udah yang maju SMA 9. Itu jangan sakit kehadiran.
aku memang dulu berapa bulan tadi. Hal yang dipelajari hari ini apa yang dipelajari hari ini? Apa yang dipelajari hari ini? Aku tak pernah. Apa yang Apa yang dipelajari hari ini? Apa yang dilakukan hari ini? Senyum bersama guru, berikan senyuman kepada semua orang, membantu sekolah. Akan selalu ujian anak-anak, kalian perlu ditingkatkan kedisiplinan datang ke sekolah, motivasi diri, membuat sesuatu yang baik. nomor dulu dengan aku. Yang ketiga, hal yang dipelajari hari ini, menghargai waktu dan orang lain, membantu teman dalam kegiatan CGP, cara mengajari anak yang harus dilakukan ke depan, tingkatkan cara belajarmu, mendapat pelajaran dari buku kita, menghargai waktu disiplin. Nah, itu adalah apa yang kita pelajari hari ini. Nah, Waalaikumsalam. Tahu kenapa Pia ibu panggil ke kantor? Tadi di lokal Pia sedang apa? Makan saat belajar, Bu. Kenapa makan saat belajar? Makan, Bu. Lapar, emang enggak sarapan di rumah tadi? Enggak, Bu. Nah, ibu tahu kalau makan tuh kebutuhan kita, tapi kalau makan-makan dalam jam belajar itu tidak baik. Nah, masih ingat enggak apa keyakinan kelas awak? Apa keyakinan kelasnya? Jujur, Ya, tertib, ya, bertanggung jawab, ya, tidak membuang ya, tidak mau sampah sembarangan. Kemudian tidak makan, tidak makan saat belajar, nah, tidak makan saat belajar. Berarti keyakinan mana yang Pia langgar? Tidak makan. saat belajar, Nah, jadi besok bagaimana Pia mengubahnya? yang terbaiknya tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Apa cara supaya tidak mengulangi? Jangan lupa sarapan pagi. Kalau terlambat, berarti kita usahakan tidurnya lebih cepat. Nah, besok jangan makan dalam kelas lagi ya. Nah, sekarang Pia Waalaikumsalam. Tahu kenapa Pia dipanggil ke kantor? Nah, tadi sedang ujian, apa yang Pia lakukan untuk melihat ke belakang? Mencontek, Bu. Nah, kok mencontek ya? Tidak Belajar, Bu. Nah, kok tidak belajar Pia malam? nonton televisi sampai malam, Bu. Nonton televisi. Nah, ibu tidak melarang nonton TV sampai malam, tapi kalau waktunya ujian, kita belajar sebelum ujian. Nah, nonton TV itu hiburan bagi kita, ibu tahu hiburan, tapi untuk kedepannya, kalau lagi ujian kita belajar ya. Nah, menurut Pia keyakinan kelas, masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Itu, Bu. Coba sebutkan. Jujur, Ya, tertib, ya, bertanggung jawab, ya. Kemudian, tidak makan saat belajar, nah, jadi kalau mencontek itu keyakinan kelas mana yang Pia langgar? jujur, Nah, jujur.
Ya, berarti kalau kita mencontek kita tidak. Nah, untuk kedepannya apa yang Pia lakukan supaya tidak mencontek lagi? Memperbaikinya. Ya, boleh. Tidak mengulang lagi. Tidak mengulangi. Bagus supaya tidak mengulanginya. Belajar, tidak nonton TV sampai malam. Nah, sekarang Pia boleh lanjutkan istirahat.